Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini juga diberikan ditambah ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajarannya seperti biasa kita baca doa dulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap. Belum belajar, baca doa dulu. Baca doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Kevin. Kenapa? Sakit. Oke, mudah-mudahan Kevin sama Ramdan segera diangkat penyakitnya ya. Dan kembali bersama kita lagi seperti biasa belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang baru kembali, yaitu beralih bab ya. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel pada bab 3. Sekarang kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu bangun datar. Pasti kalian tidak lagi atau sudah familiar tentang bangun datar. Kalian sudah pernah belajarnya pada ketika SD ataupun di kelas-kelas sebelumnya. Coba apa yang kalian ingat atau tersirat di pikiran kalian ketika mendengar bangun datar? Ada yang mau menjelaskan secara sederhananya dulu tentang bangun datar? Apa sih bangun datar itu? Ya baik, Risa. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi panjang, lebar, tanpa kolom yang dibedakan berdasarkan sudut dan Wah, panjang tuh, udah mulai. Bangun datar menurut Risa katanya secara garis besarnya ya, bangun yang memiliki dua dimensi. Hanya memiliki dua dimensi. Artinya ada panjang dan lebar doang. Oke. Ada yang lain nggak sebelum kita memasuki lebih dalam nih? Selain Risa, tepuk tangan dulu dong untuk Risa. Baik, kalau misalkan nggak ada, kita langsung saja ke materi pembahasannya. Seperti biasa, kita bakalan nonton video terlebih dahulu buat menambah wawasan sekaligus ilmu kalian. Tapi sebelumnya, Pak Irfan mau membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, menentukan jenis bangun datar seperti persegi panjang dan segitiga berdasarkan ciri-cirinya. Kedua, menguraikan bagian-bagian bangun datar meliputi sisi, sudut, dan titik sudut dengan benar. Ketiga, mengemukakan sifat-sifat bangun datar secara lisan maupun tertulis. 4. Menjelaskan perbedaan karakteristik antara bangun datar dengan tepat. Maksud Pak Guru. 5. Menghitung luas dan keliling bangun datar pada soal sederhana dengan benar. 6. Menyusun dengan mempresentasikan hasil diskusi secara runtut dan sistematis. 7. Memberikan respon atau tanggapan terhadap jawaban teman secara tepat dan santun. Baik, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapainya. Amin. Baik anak-anak, kita lihat ke monitornya, kita nonton dulu materi pembelajaran tentang bangun datar
di YouTube. Ciri-ciri dari bangun datar persegi. Yang pertama, bidang datar yang memiliki 4 buah sisi yang sama panjang dan besar. Baik, silakan disimak. Kemudian apa yang perlu dicatat, silakan catat, dan apa yang perlu ditulis, silakan tulis. Dari gambar ini dapat kita tuliskan ciri-ciri dari bangun datar persegi. Yang pertama adalah bangun datar persegi memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, BC, CD, dan AD. Di mana keempat sisinya sama panjang. Artinya sisi AB sama dengan sisi BC, kemudian sama juga dengan CD, dan sama juga dengan panjang sisi AD. Dan biasanya pada gambar B sejajar BC. Kemudian ciri berikutnya, tiap sudutnya sama besar. Berarti sudut A sama dengan sudut B, sama juga dengan sudut C, dan sama juga dengan sudut D. Itu adalah salah satu ciri-cirinya atau sifat-sifatnya ya langsung persegi. Ada gambar sudut 90 derajat ditandai dengan tanda seperti ini. Jadi ini artinya 90 derajat besar sudutnya. Berikutnya, persegi memiliki diagonal yang sama panjang. Diagonal adalah garis yang menghubungkan titik A dengan titik C dan titik B dengan titik D. Jadi persegi memiliki 2 diagonal. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Berarti kalian udah paham tentang persegi ya, ciri dan sifat-sifat persegi? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Diagonal yang sama panjang, artinya diagonal AC sama dengan diagonal BD. Kemudian ciri berikutnya, perpotongan diagonal membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan pada gambar, diagonal AC dan diagonal BD berpotongan di titik ini ya. Nah, hasil perpotongan ini membentuk 4 sudut yang masing-masing sudutnya sebesar 90 derajat. Jadi, ini ada 4 sudut masing-masing 90 derajat. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut membahas bagaimana cara menentukan keliling dan luas dari persegi. Kita buat gambarnya dulu. Ini adalah gambar persegi, di mana sisi AB sama dengan BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi AD. Jika sisi AB kita misalkan ada S panjangnya, berarti BC juga S. Oke, barusan kalian sudah melihat satu video pembelajaran. Ini ada satu lagi, kalian simak lagi. Kemudian apa yang perlu kalian tulis, silakan tulis. Dan apapun yang kalian ingat, silakan ingat ya. Kuncinya adalah pahami terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan panjang kali lebar tentang pembelajaran hari ini. Baik, ini video selanjutnya, silakan kita simak lagi. Oke, ada iklan, kita lihat dulu, skip aja. Lewati. Oh, sorry. Nah, oke, ada iklan lagi. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi anak-anak ketika kita misalkan ada akses internet, punya smartphone. Kita cari tuh materi-materi pembelajaran bisa di YouTube, kalau punya kalian punya TikTok ya. Di TikTok, di manapun itu, asalkan kalian bisa belajar gitu. Karena belajar sekarang itu benar-benar mudah dengan akses internet, dengan akses digital. Jadi di rumah pun sebetulnya kalian bisa udah memulai duluan belajar sebelum materi yang akan dipelajari di kelas. Karena sekarang sudah tersebar luas materi pembelajaran khususnya di YouTube. Nah, baik, kita lihat ini materi video pembelajaran selanjutnya. Dalam pembelajaran matematika. Materi ini yang kelas 7, bab 5 anak bangun datar, sifat 1, sifat-sifat dasar bangun datar, ada di halaman 164 sampai dengan 167. Tidak ada pada segmen garis BC di sini. Kalau misalkan titik A ada di sini anak-anak, ini maka panjangnya sama dengan, karena tidak berada di segmen garis BC, bisa kita simpulkan. Selain itu, titik A tidak berada pada segmen garis AB, sehingga bisa disimpulkan bahwa AB ditambah dengan AC lebih besar daripada baik, sudah selesai membahas materi ini. Oke, kita sudah selesai nonton video pembelajarannya. Pause dulu. Oke, kalian tadi sudah menyimak kan? Sudah mencatat juga apa yang perlu kalian catat. Coba sekarang kita tadi sudah melihat video pembelajaran tentang bagaimana ciri-cirinya. Persegi, bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, jajar, genjang. Kita akan membahas 4 bangun datar itu terlebih dahulu. Kalian juga tadi sudah melihat bagaimana cara rumusnya, bagaimana kelilingnya bisa apa?
Bisa ada ya. Konsep keliling itu apa, konsep luas itu apa. Tadi kalian sudah melihatnya. Oke, baik, sekarang untuk menguji seberapa kalian bisa memahami atau menyimak video pembelajaran yang telah kalian tonton, Pak Guru mau tanya, coba ada yang bisa menyebutkan sifat-sifat bangun, datar, apa, persegi aja, persegi dulu. Coba. Ada? Silakan, Yuni. Empat sisi sama panjang, sudut siku-siku 90 derajat. Simetri 400 lipat. Apa? Yang keras, coba yang keras. 4 sudutnya sama. Simetri putar. Apa? Ayo, gak apa. Siku-siku 90 derajat. Simetri 400 lipat. Oke, baik. 4 sudutnya sama. Sama. Udah. 4 sudutnya sama panjang. Kemudian sisi-sisinya sama. Kok, maaf, maksud baru 4 sudutnya sama besar. Kemudian sisi-sisinya sama panjang. Diagonalnya juga sama panjang. Oke, itu sifat-sifat persegi. Sekarang persegi panjang ada? Persegi panjang. Ayo, silakan. Sisi berhadapan sama panjang, 4 sudut 90 derajat, diagonal. Kedua sisi sama panjang ya, sisi yang berhadapan sama panjang. Kalau persegi itu 4 sisi-sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang hanya sisi-sisi yang berhadapan aja yang panjangnya. Tetapi sama untuk besaran sudutnya 90 derajat karena membentuk sudut siku-siku. Oke, coba segitiga. Silakan kelompok 2. Mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Jumlah sudut 180 derajat dan Diagonal, betul. Tadi sudutnya ada berapa? Ada berapa sudut? 3 ya. Terus jumlah 180 derajat. Jadi segitiga itu kalau misalkan kalian kebayangkan bentuk segitiga, udah familiar dong dengan segitiga ya. Coba apa aja yang membentuk bangun datar segitiga? Atap, rumah, terus apa lagi? Tenda, betul. Piramida itu bentuk, ya, depannya kayak segitiga, cuma itu mah lebih ke bangun ruang ya. Coba pintunya, berbentuk pintunya, apalagi macam-macam ya, banyak. Mungkin udah familiar. Terus tadi berapa? Sisinya itu ada 3, namanya juga segi 3, pasti sisinya ada 3 ya, dan tidak mempunyai diagonal ya, karena tidak ada garis dari sudut ke sudutnya yang ada titik potongnya ya, kecuali kalau kita tegak lurus ya, tarik satu garis, itu entah itu garis berat ataupun garis apa, tapi itu nanti bakal dipelajarinya bukan di kelas 1 tapi di kelas 2 ataupun kelas 3 garis berat itu. Artinya segitiga itu tidak mempunyai diagonal. Terakhir jajar genjang, ada yang bisa? Oke, kelompok ini. sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ada lagi yang kamu pahami tentang jajar genjang? Udah, itu aja. Itu aja ciri-cirinya. Kelewat ya. Sudutnya nggak sama besar. Ingat, kalau persegi ya, sisi yang berhadapan sama ya. Persegi nih, hampir sama nih kayak jajar genjang. Sisi yang berhadapannya sama. Sisi atas sama sisi bawah sama. Samping sama. Cuma kalau jajar genjang sudutnya itu berbeda ya. Karena juga bentuknya juga berbeda. Kalau persegi itu 90 derajat, semuanya 90 derajat. Kalau jajar genjang 2 sudut sama besar,
dan satu lagi juga sama besar. Sudutnya itu juga saling berhadapan, ya. Bisa kebayang kan? Apa coba bentuk jajar genjang yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Apa? Ada kebayang jajar genjang? Coba dinemukannya di mana? Di mana? Ada di mana coba? Iya, bentuknya tuh banyak ya, mau di mana aja ada. Kayak di pensil, kok ada tuh yang kok pensil, penghapus, penghapus yang bentuknya jajar genjang. Pokoknya di struktur bangunan pasti ada bentuknya jajar genjang ya. Kadang itu di jembatan tuh suka ada tuh pondasi-pondasi yang menggunakan jajar genjang. Bisa dipahami? Bisa. Ya baik. Untuk menguji seberapa kalian sudah memahami tentang materi ini, seperti biasa kita akan mengerjakan soal di dalam LKPD yang harus kalian diskusikan bersama teman-teman kalian ya. Satu kelompoknya silakan didiskusikan apa yang perlu didiskusikan dan apa yang mau perlu dijawab, silakan jawab ya di sini dengan bahasa kalian sendiri ya. Kemudian seperti biasa di soal terakhir di sini ada soal yang tidak ada tulisannya. Artinya kalian yang buat soal sendiri ya untuk diselesaikan teman sekelompok kalian. Bukan yang ini tapi berbeda kelompok, maksudnya bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke. Seperti biasa ini. Kelompok yang ini cuma 3 orang yang kelompoknya itu, banyak yang nggak sekolah, 2 orang yang nggak sekolah di kelompok itu. Silahkan kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Oke, silahkan berdiskusi. Supaya paham kalian aktif berdiskusi ya. Ya silakan. Jadi jangan orang-orang itu terus. Jadi kelompok ini kadang suka, perlu lihat dari pertemuan-pertemuan kemarin, yang berdiskusinya itu yang selalu memberikan ide ataupun gagasannya itu hanya orang-orang itu lagi gitu. Orang-orang tertentu lah bahasanya itunya mah. Jadi si A lagi, si B lagi. Jadi terus sekarang cobalah, ayo. Kalau nggak mengerti, tanyakan ke teman nggak mengerti, tanyakan ke Bapak, ke Pak Ilpan. Jadi kita harus benar-benar interaksi di sini. Karena pembelajaran itu ketika kita berinteraksinya enak, nyaman, kadang ilmu tuh cepat, kadang kita mudah mengerti. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan coba diskusikan. Apa? Ya, silahkan. Apa? Ini maksudnya menyelesaikan 2 bangun datar apa gimana? Nah, ini kan, soal ini kan, ini ada beberapa bangun datar ya, yang digabungkan. Ini kan pertama kamu cari keliling tuh, terus nanti cari luasnya. Tetapi awas kekecoh, ini kan 2 bangun datarnya itu kan ada 2 ya kan, kayak menumpuk gitu. Nah, kalian kalau misalkan kalian sederhanakan yang ini arsir deh. Jadi yang di arsirnya itu kan ini ada tanda tuh yang dikasih. Pak, bisa dimengerti? Oke. Terus ya, ada yang lagi ditanyakan, coba kalau misalkan kalian gak ngerti cara menjawabnya. Apa? Kelompok 2 apa? Ini jelaskan kemungkinan cara mematangnya gimana Pak? Soalnya kurang ngerti. Oh, ini kan di soal sebuah paham berbentuk segitiga yang memiliki bla 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 tuh, kamu bisa menjawabnya. Terus tetapi bukan dengan garis tinggi. Satu, gambarkan atau jelaskan kemungkinan cara memotongnya. Jadi kamu harus kayak membuat sketsanya terlebih dahulu. Kemudian nanti telaah sama teman kamu gimana nih kepotongnya itu pada bagian mana. Nah, kedua jelaskan mengapa kedua bagian ini bisa
memiliki luas yang sama. Jadi ketika sudah memotong, nah pasti kan ada dua bagian tuh, ada dua bagian. Nah bagian tersebut itu sama luasnya pasti. Nah kenapa itu bisa terjadi? Dengan kamu mengetahui pertama tadi sifat-sifatnya, sifat-sifat sebuah segitiga yang kamu sudah tonton pada video pembelajarannya. Bisa dipahami? Oke. Ada yang lain kelompok ini permasalahannya? Gak ada? Hah? Gak ada. Udah pada pinter berarti. Oke. Oke, silahkan. Udah selesai belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Ya. Oke, so silahkan dikerjakan aja. Waktunya berapa menit lagi ya? 5 deh, 5 menit lagi deh. Ya. Cukup gak menyelesaikan 4 soal 15 menit? Cukup ya? Cukup banget itu. Udah lama banget. Bagian soalnya soal agak sedikit sulit sih, cuma ya kalian yakinlah Pak Guru bisa menyelesaikannya dengan mudah. Nanti presentasikan. Pak Guru harap jangan orang yang biasa, ya. Harus berbeda orangnya. Belajar berpendapat, belajar tampil di depan. Mau salah, mau tidak, mau belibet, mau enggak, Pak Guru enggak peduli, karena kalian berani tampil ke depan pun itu sudah bagus. Tenang, Pak Guru pasti bantu, Kalau misalkan ketika kalian menjelaskan teman-teman kalian gak ngerti karena mungkin kalian tidak terbiasa, nanti Pak Guru bantu jelaskan kok, ya. Jadi pahami? Jadi jangan pernah malu untuk tampil. Ketika kalian diberi panggung oleh seseorang, siapapun itu, tampillah sebaik mungkin. Bisa dipahami? Nah, gitu. Itu motivasi tuh buat kalian tuh harus benar-benar belajarnya itu sungguh-sungguh tuh kayak gitu.